Alhamdulillah ya, kita di pagi hari yang segar dan insya Allah penuh dengan barakah ini undangan daripada para aulia Allah. Kita melanjutkan mengkaji daripada kitab Tajul Aras ala Manaqib al-Habib al-Qutub Shalih bin Abdullah al-Attas karya Al-Habib Ali bin Husain al-Attas, yang di sini isyarat daripada guru kita untuk mengkaji kitab ini, karena kitab ini kita itu kan hidup, orang itu hidup kan meninggalkan pelajaran, meninggalkan tuntunan orang-orang yang baik ya. Mereka adalah orang-orang, mereka adalah manusia yang hidup sebagaimana kita hidup. Mereka ya dari kecil, bayi, tumbuh besar. Tapi yang sangat indah sekali, mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang agung, tentunya dengan dijadikan pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mengharap menjadi juga orang-orang yang baik seperti mereka. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus kenal kepada mereka. Kita harus mempelajari kisah hidup mereka dan nasihat-nasihat mereka selama mereka masih hidup, ya, semasa mereka hidup, supaya kita bisa juga mengikuti apa yang mereka lakukan daripada kebaikan. Nah, seperti kemarin, lanjutannya kemarin masih tentang karomah. Kenapa kok Habib Ali bin Husain al-Attas di sini menjelaskan tentang karomah di mukadimah kitab Tajul Aras? Karena ini namanya saja orang-orang istimewa. Nah, orang-orang istimewa ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan dengan karomah, yaitu bentuk kemuliaan Allah yang Allah berikan sebagai bentuk keistimewaan daripada hamba yang lain. Tapi tentunya karomat itu bukan, nggak harus misalnya jalan di atas air, terbang tinggi dan lain sebagainya, enggak. Alhamdulillah. Melainkan di antara karomat itu hal-hal yang nggak masuk di logika. Nah, sebelum kita salah paham, ketika nanti dibacakan manaqib para aulia, para ulama, para sholihin yang akan kita kaji itu, maka jauh-jauh sebelum masuk ke situ beliau sudah mengatakan, hati-hati kalau ngeliat karomat, kamu harus paham apa itu karomat. Nah, seolah-olah seperti itu. Kemarin sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah seperti apa? Dalam riwayat disebutkan ada orang dinamakan Juraih. Nah, Juraih ini apa namanya? Kemudian membawa anak kecil dan dituduh itu sebagai anaknya, anak dari zina. Al-Imam Juraih ini seorang wali. Akhirnya diambil anak tersebut, ditanya, ya gulaman abuk, ini anak baru lahir, bayi, nangis saja masih sebentar. Ditanya, siapa ayahmu? Maka Allah menjadikan dirinya berbicara dan memberi info ayahnya yang sebenarnya. Nah, kemudian juga diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Khalid itu meminum racun, ternyata ditipu oleh orang kafir. Nah, tapi ternyata racun tersebut tidak berhasil mematikan daripada Sayyidina Khalid. Begitu juga mereka para syuhada Uhud, ya, mereka para pejuang yang gugur di peperangan Uhud, ketika mereka dipindah dari makam pertama yang mereka dimakamkan, nah itu diriwayatkan mereka itu seperti apa? Seperti orang-orang yang baru saja dimakamkan, sangat fresh, sangat segar sekali. Ya. Bahkan dikatakan ketika diangkat itu ada yang darahnya mengalir. Ini setelah 40 tahun. 40 tahun itu jenazah pada umumnya apa? Ya hancur. 40 tahun. Ini ketika diangkat, nah kok ternyata darahnya itu menetes. Nah, sehingga mereka ini luar biasa. Mereka itu saking dimuliakan oleh Allah yang Maha mentakdirkan, sebagaimana Allah jaga jasad mereka di dunia, Allah pun jaga jasad mereka di alam kuburnya. Allah Ta'ala sendiri yang menjaga. Banyak sekali. Di antaranya juga dikatakan di sini di Mesir zaman dulu ada beberapa orang-orang soleh yang meninggal sejak ratusan tahun yang lalu. Kemudian karena ada satu dan lain hal, yaitu dibuka jalan baru di Mesir, akhirnya mau nggak mau
para jenazah orang soleh itu hendak dipindahkan di tempat yang lebih layak, tempat yang lebih bagus. Itu ternyata ya sama seperti tadi. Ya didapati tidak ada perubahan daripada jenazah mereka setelah ratusan tahun. Ya, ini memang secara logika tidak masuk. Kenapa? Ya karena karomat itu hal yang di luar nalar. Ya karena seperti yang kemarin saya bilang, orang itu dengan logika akan memahami hal yang dia tahu. Seperti kemarin dia orang sebelum buta melihat ayam. Kemudian setelah dia buta, dia dikasih tahu ada hewan misalnya yang namanya burung elang. Burung elang itu bisa terbang. Oh, tidak mungkin. Hewan namanya hewan tidak bisa terbang loh. Loh kok bisa? Iya, itu ayam, hewan tidak bisa terbang misalnya. Terus dibilangi hewan tuh ada yang makan rumput, tidak mungkin toh. Hewan yang makannya jagung, beras. Ala-ala kayak itu. Kasih tahu ada hewan tuh bisa masuk ke dalam air. Loh, tidak mungkin. Dia akan selalu mengingkari. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui selama ini. Dan itu kemarin juga sudah kita bahas. Nah, sehingga pada akhirnya beliau mengatakan, maka saya berharap kepada pembaca kitab ini hendaknya berhenti sejenak dan memahami tentang karomat tadi ini. Ya, sampai-sampai di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad wafat, itu Nabi SAW mengatakan, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah itu tergoncang dengan wafatnya apa? Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabi jalil, seorang sahabat yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah itu goncang dengan wafatnya seorang sahabat. Nah, ini bentuk daripada karamah gitu loh. Bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para aulia. Sehingga lucu ya, kita sekarang ini kan hidup di zaman fitnah ya. Jika kita saksikan beberapa orang ini banyak sebetulnya, bahkan dari kalangan mengaku ahlus sunnah wal jamaah, bahkan saya dapati sendiri ada sekelompok orang yang sebetulnya memiliki sanad keilmuan yang bagus dan tinggi, muridnya syekh ini, muridnya syekh itu, tapi ketika memandang karomat itu dipilih-pilih kayak nasi prasmanan gitu ya. Pokoknya yang dia cocok ya diambil, yang lain ditinggal. Bahkan ada yang cenderung istihza, seperti karomat Syekh Abu Bakar bin Salim. Memang beliau sosok yang khariqul adah. Khariqul adah itu beberapa hal yang dilakukan itu di luar nalar gitu loh. Lah, apa semua hal yang dari Allah itu harus kita nalar? Itu orang, kalau orang seperti itu seandainya hidup di zaman Nabi SAW, kemudian ya seandainya orang itu hidup di zaman Nabi, kemudian mendengar Nabi mengumumkan Isra Mi'raj, mungkin bisa kita bayangkan apa yang terucap dari lisannya dia. Dia akan mengingkari kemungkinan besar. Nabi mengatakan ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ya dalam semalam. Wah, ini orang bakal apa? Tidak masuk akal ini. Dan lain sebagainya. Lah, ini bahaya gitu loh. Ini ada sekarang, zaman sekarang ya, ulama ahlus sunnah, muridnya orang besar dan memiliki murid juga, tapi ketika melihat karomat itu dipilah-pilah, bahkan tidak segan untuk mengolok-olok, ya mengistihza, bahasanya ya mengistihza. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengisbat, meyakini adanya karomah, ya adanya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Nabi itu dinamakan mukjizat. Kalau untuk para aulia itu dinamakan karomah. Kalau bukan wali, bukan orang soleh sekali, tapi ada kalanya Allah kasih itu. Itu namanya al-ma'unah. Al-ma'unah. Misalnya kalau tiba-tiba orang diberi oleh Allah hal yang menakjubkan, itu sangat bisa terjadi. Nah, kalau itu namanya al-ma'unah. Jadi ada mukjizat, ada karomat, ada ma'unah, ya. Ada lagi orang seakan-akan hebat, tapi padahal ditipu sama Allah. Misal kayak Fir'aun nggak pernah sakit. Oh, wali berarti karomat, bukan. Itu namanya istidraj. Istidraj. Jadi apa? Diberi oleh Allah, dilulu dengan hal yang menakjubkan, tapi supaya semakin jauh dari Allah. Itu istidraj. Ada lagi yang terakhir, ihanah. Nah, kalau ihanah ini malah apa namanya?
bentuk penghinaan atas hamba tersebut. Misalnya seperti yang mengaku nabi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengaku nabi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sakit, ya, mau didoakan sama dia, bukannya sembuh langsung mati, teman. Nah, itu terjadi. Itu namanya apa? Itu namanya al-ihanah. Jadi ada 5, ya. Itu di Ahlussunnah Jamaah itu akidah dasar Ahlussunnah Jamaah. Karomat, mukjizat, karomat, kemudian ada maunah. Maunah ini nggak harus wali, ya. Ada kalanya Allah kasih itu. Dan itu sering banyak orang-orang. Kemudian istidraj, kemudian Kemudian al-ihanah. Nah, dalam Jawharatul Tauhid itu disebutkan wa asbitan lil auliya karamah wa man nafaha fanbidzan kalamah. Dan tetapkan bagi aulia itu ada karomah, ada bentuk kemuliaan. Wa man nafaha, adapun yang menafikan, ini tidak masuk akal, ya. Memang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Karena ini kudrahnya Allah. Kudrahnya Allah jangan kita batasi dengan akal pikiran kita yang terbatas. Wa man nafaha, barang siapa yang menafikan, fanbidzan kalamah, maka lempar jauh-jauh kalamnya dia tuh. Siapapun dia. Karena ini menyalahi konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syahabuddin, beliau mengatakan dalam kalamnya itu, orang itu tidak akan bermanfaat ilmunya, amalnya, bahkan waroknya. Ini 3 hal ini kan modal untuk masuk surga ini. Ilmu, amal, warok. Tapi dikatakan oleh beliau, orang itu ketiga ini dalam hidupnya tidak akan manfaat jika ada 2 hal. Yang pertama, yaitu merendahkan satu saja daripada sahabat Nabi SAW. Satu saja. Atau mengunggulkan sahabat dan merendahkan yang lain tanpa ada nas. Kecuali memang mengunggulkan sahabat satu dengan yang lain karena memang ada nas, ya, dari Nabi SAW. Yang paling afdal dalam bidang ini siapa, dan itu ada. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya. Ya, tapi selain itu kita dilarang untuk membanding-bandingkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengingkari karomah para aulia. Ini siapapun dia, muridnya siapa, kemudian tinggal di mana, apapun sukunya, ya, selama dia tadi itu mengingkari karamat para aulia, tidak bermanfaat ilmunya, tidak bermanfaat amalnya, tidak bermanfaat waroknya sama sekali. Seolah-olah gak pernah belajar, seolah tidak pernah beramal, seolah-olah bukan orang yang warok. Sehingga kata beliau, jika tidak ada hadis selain hadis Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz tadi, yang Nabi katakan ihtazza arsyur rahman, arsy Allah tergoncang sampai dengan wafatnya Sayyidina Sa'ad, limauti Sa'ad bin Mu'adz, maka itu sudah cukup, kata beliau. Dan masih banyak lagi dalil yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sehingga ini karamat aulia ini adalah hal yang jelas seperti matahari di siang hari. Maka celaan apa yang disematkan bagi orang yang datang meminta perlindungan dengan mereka para aulia, mencintai para aulia, dan merasakan ketenangan jiwa, ketenangan batin, bahkan perubahan nuansa hati ketika hadir bersama mereka para aulia, baik yang hidup di antara mereka atau yang wafat. Nah, kemudian apa yang tercela bagi mereka yang mendatangi para aulia ketika masa-masa yang sulit terlebih, dan meminta tolong kepada mereka, bertawajuh kepada Allah melalui perantara mereka. Loh, kenapa kok harus melalui wali? Kan kita sama-sama ibadah, kan kita sama-sama hambanya Allah. Naam, ud'uni astajib lakum. Naam, betul. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya mendermakan segala hal untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka adalah orang-orang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta itu kepada Allah. Kita minta kepada Allah melalui lisan mereka para aulia. Loh, kenapa kok melalui lisan mereka? Karena tangan-tangan mereka ini para aulia adalah tangan-tangan yang dulu masa hidupnya sampai sekarang selalu diberi pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil
akhirah gitu loh. Mereka ini adalah kelompok manusia yang oleh Allah diberikan al-busyra, yaitu kegembiraan, keberuntungan, anugerah yang besar dalam hidup dunia maupun hidup akhiratnya. Habib Ali Masyhur mengatakan, makanya siapapun yang datang ziarah para aulia, mereka akan mendapatkan bagian daripada busyra tersebut. Kenapa? Allah yang ngasih mereka, bukan dari mereka. Allah ngasih mereka, kemudian mereka hanya apa? Membagi kepada orang-orang yang datang kepada mereka sesuai porsinya masing-masing. Sebesar apa? Ya tergantung besarnya masyhad, besarnya pandangan dan husnudzon ketika seorang ziarah kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga minta kepada Allah melalui mereka. Kenapa? Karena tangan-tangan mereka ini tangan-tangan yang sudah biasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada mereka untuk didoakan, gitu loh. Nah, kita minta kepada mereka tentunya untuk didoakan kepada Allah. Ya. Sehingga sampai Habib Ali mengatakan, tapi barang siapa yang enggak kayak gitu, yakni tidak senang aulia, tidak senang orang soleh, tidak mendatangi mereka baik masa hidup atau kematian, ya, sedangkan mereka tahu bagaimana keagungan para aulia, keagungan orang soleh, kedekatannya di sisi Allah, maka ini orang yang merugikan diri sendiri, ya, orang yang merugikan diri sendiri dalam hidupnya akhirat. Ya. Kenapa? Karena apakah sama orang yang mengorbankan keseluruhan jiwa dan raganya untuk Allah dan orang yang berlumuran dosa dan maksiat? Ya, orang yang berlumuran dosa dan maksiat apakah sama dengan seorang wali daripada auliyanya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Melalui perantara mereka adalah alamat qabulnya Allah. Sehingga dikatakan juga mendatangi rumahnya para aulia itu juga afdal selain berziarah kepada maka mereka. Kenapa? Karena tempat-tempat ibadah mereka itu adalah alamat Allah mengucurkan anugerahnya. Nah, sehingga itu bagus sekali. Nah, apa dalilnya keberuntungan bagi orang yang mendekat kepada aulia? Cukup minimal satu hadis saja. Perkataan Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang engkau cintai. Jadi kecenderungan hati di sini menentukan keadaan kita kelak di akhirat, gitu loh. Sehingga apa sih tujuan kita berziarah ini? Tidak ada lain. Kita ini bahasa singkatnya apa? Ingin supaya dikenal oleh mereka para aulia dan mereka itu bukan tidak melihat, mereka bukan tidak mendengar. Ya, mereka yang ada di alam kubur sekarang ini, mereka adalah manusia yang hidup dulu seperti kita hidup, gitu. Nah, jika memang disebut ketika manusia wafat, maka kiamat kecilnya telah terjadi. Nah, betul. Tapi kiamat tersebut ya yang hanya sebagai madhar pemisah antara kehidupan alam dunia dan dalam alam akhirat. Ya, mereka adalah saudara-saudara kita, ya ayah-ayah kita yang mendahului kita ke alam akhirat. Tapi bukan berarti kemudian putus, tidak, hanya beda alam tapi masih nyambung. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, berbuat sekesukamu, karena Allah, Rasul dan para kaum mukminin akan menyaksikan amal-amal kalian. Mereka memantau, mereka mendengar, mereka melihat. Hanya saja kita tidak mendengar jawaban mereka nih. Mendengar takut mungkin ya. Ini misalnya dijawab gitu. Salamullah ya sadah, waalaikumsalam misalnya. Bunda di ziarah, bunda area. Nah, ya tetap tentunya. Nah, kalau kita lihat, apakah kita tidak menyaksikan bagaimana Nabi SAW ketika setelah peperangan Badar yang dahsyat itu usai, Nabi SAW mendatangi orang-orang yang kafir tadi itu. Kemudian kata Nabi, ya ahlal qalib, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, fa anni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Ya, wahai engkau ya para orang-orang kafir, apakah sekarang ini, yakni setelah kalian mati, apakah kalian sekarang setelah mati itu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian kepada kalian? Kalian mengatakan nanti hidup bakal lebih hebat lagi dan sebagainya. Mana? Dapat enggak apa yang kalian bayangkan itu? Karena saya saat ini, kata Nabi, dengan menangnya peperangan Badar, mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan saya kepada saya,
Hakko terrealisasi. Yang dijanjikan Tuhan kamu terrealisasi apa enggak? Nabi bilang gitu. Akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atunadi qauman jaifu. Ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan orang yang sudah wafat? Loh, ini sudah wafat ya Nabi. Kok diajak berbicara? Apa kata Nabi SAW? Ma antum bi asma' lima aqulu minhum, walakinnahum la yastati'una an yujibuni. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Maksudnya apa? Mereka mendengar sebagaimana kalian mendengar. Hanya saja kalian tidak bisa mendengar bahwasanya mereka telah menjawab ucapan saya. Nah, sehingga di penutup beliau mengatakan, apalagi yang tersisa bagi seorang muslim setelah kalamullah, ayat Al-Quran pertemuan yang lalu dan hadis Nabi SAW, jika di dalam dirinya masih ada keraguan tentang karamah para aulia, illa man haqqat alaihi kalimatul adzab. Kata Habib Ali bin Husain, kecuali mereka yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan azabnya kelak di akhirat. Wa turida minal bab, dan memang orang itu sudah apa? Terusir daripada pintunya Allah. Ya, jadi orang zaman sekarang ini banyak yang mengira dirinya ini berkemajuan, dirinya ini apa? Lebih maju dan lain sebagainya dengan mengingkari karamat para aulia. Loh, bukan kamu yang menutup diri daripada karamat, Allah yang menutup kamu daripada keimanan terhadap karamah tersebut, gitu. Bukan kamu yang hendak menjauhi orang soleh yang dijauhkan dari Allah daripada kamu, oleh Allah daripada kamu. Nah, ini yang khawatir, dan mereka nggak merasa. Ya sudah, karena memang itu nasib mereka ketika hidup di alam dunia. Ya. Maka beliau mengatakan, jangan heran jika kamu merasakan dalam dirimu, naudzubillah ya, atau kamu mendengar dari orang lain, orang-orang yang seperti itu. Fala akal min ma'rifati nafsik bin nafsik, maka minimal kamu harus tahu tentang dirimu, kamu termasuk golongan yang mana, tentang karamah ini. Falikuli qaumin sina'ah, karena setiap kelompok akan berbuat dengan perbuatan mereka sendiri. Walikuli suqin bidha'ah, dan kamu masuk ke pasar yang mana, kamu akan mendapatkan barangnya. Dalam artian, kamu ke pasar elektronik, ya kamu belinya elektronik, tidak ada nasi pecel misalnya ya. Kamu pergi ke toko apa misalnya, toko apa, warung nasi pecel, ya kamu tidak bakal dapat sepeda motor. Lah maksudnya apa? Setiap orang dengan keyakinan mereka, dengan hidayah dan taufik dari Allah, akan berkeyakinan dan berbuat sesuai mereka masing-masing, gitu. Jika kita kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, ya kita dapat dari pasar mereka itu apa? Kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita kumpulnya itu dengan orang-orang yang jauh, ya sudah, mau tidak mau apa? Kita akan bertolak belakang daripada orang-orang soleh tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya, sampai hari kiamat beliau mengutip firman Allah, kullan numidu haula wa haula min ata'i rabbika wa ma. Sebagai hamba yang percaya beriman dengan karamat aulia tanpa membedakan, ya tanpa membedakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya tentunya kecuali memang hal yang tidak masuk dikatakan di dalam sebat itu, bahwa segala hal yang mungkin sebagai mukjizatnya Nabi, maka mungkin karamah untuk wali, gitu loh. Kecuali lahirnya anak tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah itu mukjizat, tapi tidak bisa sebagai karamah, karena nanti itu membuka pintu bahaya. Ketika nanti ada orang mengatakan, oh ini karamah ini, ada anak tanpa bapak, oh tidak bisa. Satu yang tidak bisa, itu apa? Lahirnya anak tanpa bapak, tidak bisa ini. Nah, selain itu, Allah Ta'ala maha berkehendak loh. Kalau kita ngatur Allah ya, oh ini nih karamahnya wali ini saya terima, tapi ini karamah ini tidak mungkin. Nah, kita ini siapa? Menilai Allah seolah-olah mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.